Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pamirsa, kula Munazah selaku presenter sonten menika saking kelompok setunggal jurnalistik Gangsal B. Ing sonten menika kula sampun wonten ing sanggar Pasineon Pelangi kali Lek Udin. Sugeng sonten Lek Udin saderengipun saged dipun cariyosaken sejarahipun panjenengan wonten ing dunia teater sakmenika. Awal mulanya itu saya dulu kan di Sastra Daerah 93. Itu pertama kali saya mengikuti teater itu di Tesa sama Wiswo Karman. Karena waktu dan kadang jadwalnya itu bertabrakan, tempuhan, akhirnya saya beberapa kali nulis naskah di Wiswo Karman, dan di Tesa saya sudah meninggalkan Tesa, tapi saya masih sering bermain di Tesa. Tapi dari situ akhirnya saya ternyata lebih dikenal di Wiswo dengan tulisan-tulisan bahasa Jawa saya, terus garapan-garapan ketopraknya juga. Nah mulai itu terus tak serius sih di ketoprak dan drama bahasa Jawa. Saking cariyos panjenengan kawau menawi mboten klentu Lek Udin iki nggadahi sanggar teater anak-anak kang tasih aktif dumugi wanci punika. Saged dipun cariyosaken Lek pripun to sejarahipun sanggar Pelangi sakmenika? Jadi sejarahnya itu begini, saya ikut sebuah kelompok teater di luar yang itu kebetulan sering pentasnya itu di kampung-kampung. Oh iya. Jadi keliling kampung-kampung begitu. Terus dari saya pentas keliling-keliling kampung itu saya memahami di kampung-kampung itu ternyata teater itu ternyata bisa diterima. Oh iya. Ternyata bisa diterima, dan saya dari pentas-pentas itu saya juga punya channel di kampung-kampung itu, dan mereka juga ketika habis nonton itu tanya-tanya gimana toh pentas teater itu. Lah akhirnya saya juga tapi neng kampungmu pengen dari teater piye saya ngelatih di kampung, beberapa kampung dulu saya bikin komunitas, beberapa komunitas di kampung-kampung, di Pucang Sawit, di Sangkrah, di Nusuan gitu. Nah mulai dari itu kok saya sering malah nggawe komunitas-komunitas neng kampung liyane, sementara kampungku aku kok malah ora gitu loh. Nah mulai dari itu saya berpikir, tapi kan karena kebetulan di sini ini Perumnas, itu kan agak sulit ya. Jadi awal mulanya itu saya tidak bikin komunitas kesenian, tapi mulanya itu di bawah itu ada pos gudangnya RT, sementara ada tempat yang kosong. Begitu saya mengumpulkan buku-buku, teman-teman yang punya buku-buku anak-anak bekas itu saya kumpulkan di situ. Terus saya ngundang anak-anak tiap sore baca buku di sana. Nah di samping baca-baca buku itu teman-teman dari WNS ini membantu tugasnya anak-anak tugas sekolah. Jadi kayak mengerjakan iya, PR gitu. ada matematika, bahasa Inggris. Nah dari itu terus kayak semacam mengadakan les gratis gitu. Tapi pindah-pindah, saya minta tolong ke rumah-rumah yang di sekitar sini ini, ada yang punya tempat garasi agak luas, itu tempatnya tak pinjem. Jadi bergilir gitu. Iya, kalau itu pas dipakai kita pinjem yang lain lagi gitu. Terus nah piye ya ben bocah-bocah iki tetap terus berkumpul. Akhirnya waktu itu di kecamatan itu ada lomba dolanan bocah. Itu kayak apa Pak? Jadi kayak dolanan-dolanan lawas gitu loh, aneh batengan. Itu dibentuk kayak dijadikan kayak pementasan gitu. Itu dirangkai jadi pementasan, dilombakan. Terus dan anak-anak tak latihan itu, terus ikut di lomba kecamatan itu dolanan bocah, itu juara loro. Nah jadi semangat, jadi wis baru terus sambil mulai kapan latihannya. Nah mulai dari itu akhirnya perpustakaannya berhenti, lesnya berhenti,
Tapi perpustakaannya ya buka cuma seminggu ya. Mereka kalau mau baca gitu. Nggih. Mulai dari itu anak-anak lebih tertarik ke sebuah pementasan. Dan mulai dari itu kita latihan pentas. Agustusan di sini nyoba saya bikinkan naskah anak-anak untuk pentas Agustusan. Nah, setelah pentas Agustusan mereka jadi lebih tertarik lagi. Nah, kebetulan saya kan dari awal punya backdrop, punya lampu. Jadi ketika pentas Agustusan di sini tak kasih lampu, bukan hanya kayak Agustusan di kampung-kampung yang lampu neon gitu ya. Jadi tak setting, tak kayak lampunya tak biar bet. Nah, wong anu kan seneng bisa. Ana lampu sing kayak warna. Nah, itu anak-anak terus akhirnya jadi enggak tok latihan. Sampai sekarang juga anak-anak masih buat latihan gitu ya, Mas? Masih. Sampai sekarang itu kita punya jadwal rutin itu hari Minggu sore, itu yang rutin. Jadi pentas nggak ada pentas, kita tetap latihan. Jadi Kita, kalau mau pentasnya gitu ya nanti kalau misalkan mau pentas itu anak-anak ada tambahan waktu latihan lagi. Jadi kalau biasanya seminggu sekali, ini kalau mau pentas bisa seminggu 3 kali. Nanti kalau menjelang hari H mungkin full seminggu. lajeng niku saking wiwitanipun Sanggar Pelangi menika kebentuk napa mawon prestasi-prestasi Sanggar Pelangi ingkang sampun dipun raih Lek Udin lan lari-lari sakmenika. Terus ikut lomba lagi tingkat kota. Kita masuk 5 penyaji terbaik karena tidak ada jenjangnya, jadi tidak ada juara 1, 2, tapi 5 penyaji terbaik. Terakhir itu kemarin yang anak-anak itu pentas di Taman Balai Kambang, itu yang Dinas Kebudayaan yang mengadakan itu. Sama 2 bulan kemarin itu kan Dinas Kebudayaan mengadakan itu, terus kita salah satu yang diundang. Terus gelar seni di Jayakusuman itu Dinas Kebudayaan juga yang mengadakan. Itu kebetulan sebelum di Balai Kambang kita di Lokananta, sebelum Lokananta itu di dalam Jayakusuman. Dan yang terakhir pelatihnya kemarin itu saya suruh mengikuti lomba monolog di Pusat Bahasa Nasional. Ya alhamdulillah dapat juara harapan nasional. Kapan pungkasan menawi wonten sepatah kata saking Lek Udin kangge anak-anak utawi lari-lari supaya nggadahi minat lan kapinginan nguri-nguri budaya khususipun ing bidang seni teater. Belajar teater itu kan sebetulnya bukan hanya belajar berakting, berperan di atas panggung, tapi bagaimana belajar teater itu adalah belajar menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, menghargai lingkungannya, menghargai proses. Terus kita bagaimana menjadikan mengembalikan manusia itu pada fitrahnya sebagai makhluk sosial. Jadi belajar teater itu kan sebetulnya juga seperti kita belajar hidup. Jadi kalau anak-anak itu di sini saya tidak menuntut untuk kamu harus jadi seniman, kamu harus jadi pemain teater yang bagus, enggak. Bagaimana mereka bisa memahami dirinya, bagaimana bisa memahami lingkungannya, itu lebih penting. Dan teater itu hanya sebagai sarana saja, sarana mengumpulkan, sarana memberi pemahaman. Kalau saya kan memang dari awal itu tujuan saya untuk anak-anak itu kan memang bukan hanya sekedar mengejar prestasi, tapi bagaimana mengembalikan anak-anak ini bisa biar lebih bisa bersosialisasi. Terus mereka lebih kepada tidak egois, karena kan generasi sekarang itu generasi gadget yang cenderung itu menghilangkan rasa sosialnya, rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Mereka belajar berorganisasi, belajar bersosial, mengasah mental mereka bicara di atas panggung, di depan orang banyak. Dari situ kan mereka nanti akan membentuk karakternya sendiri.
Cekap semantan saking kula Munazah selaku presenter ing sonten menika. Wonten luputipun kula nyuwun agunging pangarsani. Matur nuwun, sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.